Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Rati Anggoro Wilis dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Nadia Rizka Wijayani dari kelas MC 508. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sedikit terkait analisis konsep digital marketing strategi. Pembahasan saya kali ini meliputi definisi pemasaran digital dan peran strategi pemasaran digital, kemudian konsep strategi pemasaran digital, kemudian model perencanaan SOSTAK, serta studi kasus. Sebelum masuk ke definisi, di era digital saat ini, perkembangan teknologi dan media sosial berkembang sangat pesat. Hal ini membuat perusahaan harus mampu beradaptasi dengan menyusun strategi pemasaran digital yang tepat. Strategi ini penting agar perusahaan dapat bersaing, menjangkau target pasar yang lebih luas, serta mencapai tujuan bisnis secara efektif dan efisien. Masuk ke definisi pemasaran digital, yaitu kegiatan pemasaran menggunakan media online di mana proses menjaga hubungan dengan calon pelanggan melalui aktivitas online. Pemasaran digital memiliki target yang terukur juga interaktif untuk memudahkan pertukaran ide dalam memasarkan suatu produk atau jasa melalui layanan digital. Kemudian, peran strategi pemasaran digital itu sendiri yaitu memberikan arahan mengenai aktivitas pemasaran digital. Yang kedua, melibatkan analisis lingkungan eksternal organisasi dengan strategi yang digunakan. Yang ketiga, menentukan tujuan dari pemasaran digital itu sendiri untuk mendukung tujuan pemasaran. Yang keempat, menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dengan mengikuti kemajuan zaman serta mengidentifikasi strategi yang sesuai dengan taktik pemasaran digital dengan menggunakan tren yang ada. Kemudian selanjutnya yaitu konsep strategi pemasaran digital itu terdapat tiga poin utama dalam pembahasan saya. Yang pertama yaitu tujuan. Untuk mengetahui langkah dalam pemasaran produk atau jasa, menentukan target, menentukan serta mengevaluasi taktik pemasaran dengan menentukan strategi pemasaran digital yang sesuai dengan produk atau jasa yang akan dipasarkan. Yang kedua, yaitu fungsinya. Fungsi dari strategi pemasaran digital itu sendiri, yaitu panduan pemasaran dengan mengandalkan penggunaan sumber daya yang ada. Yang ketiga, yaitu pentingnya strategi, yaitu untuk menghindari kesalahan arah pemasaran, menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, serta meningkatkan daya saing perusahaan. Kemudian, dalam penyusunan strategi pemasaran digital, salah satu model yang dapat digunakan adalah model SOSTAK. SOSTAK itu sendiri terdiri dari 6 tahapan, yaitu situation analysis, objective, strategy, tactic, action, and control. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu situation analysis. Pada tahap situation analysis ini, perusahaan menganalisis kondisi internal dan eksternal, yang memahami minat dan konsumsi dari calon pelanggan, menganalisis engagement sosial media untuk mengukur interaksi audiens, kemudian yang ketiga yaitu menganalisis kinerja dan taktik pesaing dalam menciptakan strategi yang lebih kompetitif dari produk atau jasa lainnya. Yang selanjutnya yaitu memahami minat dan konsumsi dari calon pelanggan, menganalisis engagement sosial media untuk mengukur interaksi audiens, serta menganalisis kinerja dan taktik pesaing dalam menciptakan strategi yang lebih kompetitif dari produk atau jasa lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu objektif dan strategi. Dari objektif itu sendiri menetapkan tujuan yang bersifat SMART, specific, measurable, achievable, relevant, and time bound.
Penetapan strategi yang dilakukan harus spesifik untuk memberikan dampak positif bagi penjual, kemudian mengukur keberhasilan dalam menjalankan strategi, memenuhi target yang ditetapkan oleh perusahaan, dan pencapaian dan evaluasi dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang selanjutnya yaitu strategi bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, seperti menentukan target pasar dan pendekatan pemasaran yang digunakan. Yang selanjutnya yaitu taktik, yaitu langkah-langkah teknis seperti pembuatan konten, pemilihan platform, dan penjadwalan promosi. Kemudian yang selanjutnya yaitu action. Action itu sendiri yaitu pelaksanaan strategi yang telah direncanakan dan termasuk pembagian tugas dan kerja sama dengan pihak terkait. Yang terakhir yaitu kontrol. Kontrol itu sendiri berarti monitoring dan evaluasi terhadap kinerja strategi seperti melihat engagement, traffic, dan penjualannya. Kemudian terkait dengan studi kasus. Di studi kasus kali ini saya akan membahas tentang perusahaan Shopee. Shopee adalah salah satu e-commerce di Indonesia dan Asia Tenggara dengan penggunanya terbesar dan tingkat persaingan di dalam tingkat persaingan yang sangat ketat. Namun, Shopee mampu mengelola media sosial dan platform digital dengan konten yang menarik untuk memperluas jangkauan pasar. Kemudian, untuk objektif Shopee meningkatkan brand awareness melalui platform media sosial yang ada seperti Instagram dan TikTok. Selain itu, untuk memperluas jumlah pengguna, pihak Shopee juga memiliki strategi pemasaran dengan memperkuat engagement melalui konten seperti live streaming dan endorse influencer. Kemudian untuk langkah action, Shopee konsisten dengan konten yang menarik yaitu pemasaran digital melalui platform kreatif yang ada. Adanya tools dalam aplikasi ini untuk memonitoring traffic engagement untuk menyesuaikan taktik pemasaran digital. Kemudian untuk kontrol, Shopee menganalisis performa dengan jangka waktu yang ditetapkan, maka dari itu fitur dan pengalaman pengguna termasuk sebagai strategi pemasaran. Selain itu, perusahaan melalui ARP, testing, dan pengujian pengalaman penggunaan UX secara rutin untuk memastikan konten dan fitur tetap optimal. Hal ini dibuktikan dengan update aplikasi. Kemudian rekomendasi strategi pemasaran digital saya untuk Shopee yaitu Shopee disarankan untuk memperkuat pemasaran berbasis data untuk memahami pelanggan, membuat konten relevan dan konsisten, serta mengoptimalkan pengalaman pengguna di platform. Strategi live streaming, iklan digital yang tepat sasaran, dan evaluasi rutin membantu meningkatkan konversi sehingga Shopee dapat mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar digital. Dengan strategi yang terarah, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan pasar, perusahaan dapat meningkatkan daya saing dan mencapai pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari pembahasan ini yaitu strategi pemasaran digital yang terarah, adaptif, dan berbasis data sangat penting dalam menghadapi persaingan di era digital. Dengan perencanaan yang baik melalui model SOSTEK, perusahaan dapat meningkatkan engagement, konversi, dan pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Ibu dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.